Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, kelihatan wajah-wajahnya, wajah-wajah semangat. Nah, untuk memperlancar pembelajaran kita hari ini, seperti biasa alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh salah satu teman kalian, enggak? Sebelum mengawali pembelajaran, berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan hari ini pembelajaran kita berjalan dengan lancar ya. Ibu lihat dulu absennya hari ini, ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Tadi pelajaran pertama juga masuk semua. Alhamdulillah. Biasanya minggu-minggu kemarin itu ibu lihat ada pelajaran-pelajaran tertentu si A tidak masuk, tetapi pelajaran berikutnya mungkin dia suka, dia ada, ya kayak murid siluman ya, kadang-kadang enggak. Tetapi alhamdulillah ibu lihat di absen semakin ke depan kehadiran kalian semakin bagus, ya. Ini hadir semua. Kalau minggu kemarin ini ada 2 orang yang sakit, yaitu Sophie sama Hendra. Tetapi sekarang sudah sembuh ya. Mungkin faktor cuaca, sekarang kan musim hujan ya. Jadi kesehatan kita juga sedikit terganggu. Nah, pesan ibu, jaga kesehatan kalian. Sebelum ke sekolah, sarapan terlebih dahulu. Tadi malam ada yang bergadang tidak? Siap. Nah, walaupun lagi musim bola, ya, nah namanya kalian pelajar itu tidak perlu bergadang. Ya. Jadi tidur secukupnya. Kalau pelajar itu atau kita ini sebagai orang dewasa tidur itu lebih kurang 8 jam. Jadi kalau istirahat kita terpenuhi, otomatis pagi hari kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan sampai nanti dalam pembelajaran kalian ngantuk. Ya, mudah-mudahan nasihat ibu selalu kalian dengar. Jadi jangan tidur terlalu lama, jangan lupa sarapan. Oke, untuk kehadiran kalian semua bagus. Coba lihat kondisi kelasnya, itu tuh ada sampah di lantai. Coba sampahnya diambil terlebih dahulu biar situasi kelas kita nyaman dan bersih. Dibuang ke tempat sampahnya. Oke, sambil kita menunggu teman kalian membuang sampah, di sini ibu ingin memberi motivasi kepada kalian tentang pelajaran kita, khususnya pelajaran agribisnis ternak unggas, ya. Yang mana pelajaran ini harus kalian kuasai, apalagi kalian ini sebagai anak SMK ya. Nah, kalian ini udah kelas 12. Sebentar lagi kalian akan lulus. Kalian sudah mengikuti PKL lebih kurang 6 bulan. Tentunya ilmu kalian itu sudah matang. Kalian sudah siap keluar dari sekolah ini dengan ilmu yang sempurna yang bisa kalian terapkan di luar. Nah, yang namanya anak SMK itu ada 3 kemungkinan: melanjutkan, terus apa lagi? Kuliah, bekerja, dan berwirausaha. Ya, jadi ilmu yang kalian dapatkan di sini bisa kalian terapkan nanti di luar sana. Ya. Nah, untuk pelajaran kita yaitu tentang pengepakan telur konsumsi. Udah ada di bayangan kalian pengepakan telur konsumsi itu apa? Yaitu kita mengepak telur yang akan dikonsumsi oleh konsumen sebelum dipasarkan terlebih dahulu dikemas ya, agar penampilannya bagus, agar daya jualnya juga tinggi. Nah, itu bisa kalian terapkan nanti di kehidupan kalian sehari-hari. Jadi nanti di kehidupan kalian sehari-hari, kalian kan di rumah suka lihat telur ya. Telur itu udah tidak awam lagi buat kita. Pastilah di dalam kulkas pasti ada setiap telur ya. Itu kalau pagi-pagi darurat mau sarapan tinggal ceplok juga jadi ya. Nah,
jadi apa yang kalian pelajari di sini bisa kalian terapkan. Bagaimana cara pengemasan telur, bagaimana cara penyimpanan telur agar kualitasnya baik dan bisa dikonsumsi secara sehat. Ya, sampai di sini paham? Ya. Ada yang ingat pelajaran minggu kemarin? Saya Bu, Ya, silakan. tentang penanganan hasil produksi ternak unggas telur Bu. Tentang penanganan hasil produksi ternak unggas. Ya, itu gimana maksudnya? Bahwasanya setelah telur dipanen, hendaknya langsung dibawa ke gudang untuk menjaga kualitas telur dan dilanjutkan dengan pengemasan atau packing. Benarkah apa yang dikatakan teman kalian? Ya, Ya? Ya, jadi itu materi minggu kemarin. Berarti Sophie masih ingat pelajaran minggu kemarin. Mudah-mudahan yang lainnya juga ingat tentang pelajaran minggu kemarin. Nah, jadi untuk menjaga kualitas telur setelah dipanen itu sebaiknya langsung dibawa ke gudang, ya. Agar apa? Agar kualitas telurnya terjamin dan kualitas telurnya mutunya masih bagus. Nah, dari kandang dibawa ke gudang sampai di gudang barulah kita melakukan pengepakan atau pengemasan sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya apa? Sesuai dengan kebutuhan. Misalnya telurnya itu mau dibawa kemana? Apakah ke pasar, ke supermarket, atau keluar kota? Berarti pengemasannya juga berbeda. Misalnya kalau kita bawa ke pasar atau perjalanannya dekat, itu biasanya telur itu dipakai peti, ya. Nah, pakai peti. Nah, itu tetapi jarak pengirimannya tidak terlalu jauh, cuma lokal saja. Karena kalau terlalu jauh, takutnya di perjalanan itu telurnya akan retak karena terbentur antara telur satu dengan telur yang lain. Nah, kalau untuk ke supermarket biasanya itu memakai tray yang plastik atau karton, ya. Nanti kalian akan melakukan praktek tentang pengemasan telur tetas. Sampai di sini paham? Ya, Berarti materi kemarin sudah tahu semua ya. Ibu anggap materi kemarin kalian sudah paham. Kalau sudah paham, kita lanjut materi hari ini, ya. Nah, untuk materi kita hari ini yaitu pengepakan telur konsumsi. Nah, ini pengepakan telur konsumsi. Nah, nanti kalian cermatin PowerPoint yang ada di depan ya, yang ada di depan. Sebelum kita mulai untuk pelajaran yang tentang pengepakan telur konsumsi, di sini Ibu menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan tujuan dan prinsip dari pengepakan telur konsumsi. Nah, kalian ini udah kelas 12. Kalian itu sudah bisa menjelaskan, sudah bisa mengevaluasi, dan kalian sudah bisa menganalisis. Yang kedua yaitu peserta didik mampu mengemukakan prosedur pengepakan telur tetas. Yang selanjutnya, peserta didik mampu melakukan pemilihan bahan untuk pengemasan telur konsumsi. Nah, nanti kalian bisa melakukan pemilihan bahan-bahan apa saja yang bisa digunakan untuk pengepakan telur konsumsi. Yang selanjutnya yaitu melakukan kegiatan praktik. Peserta didik mampu melakukan pengepakan telur konsumsi. Nah, nanti kalian bisa melakukan pengepakan telur konsumsi dengan baik dan benar sesuai dengan prosedurnya. Karena apa? Karena yang namanya habis dipak itu pasti nanti kita salurkan ke konsumen atau ke langganan kita sebagai peternak. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, dari materi yang ini ya, selanjutnya kalian
Jadi kapasitasnya bisa 10 tray atau 8 tray bisa sekali angkat. Jadi kalau plastik itu dia kokoh. Biasanya kalau di dalam kandang itu bukan egg-tray kardus, tetapi egg-tray plastik. Nah, setelah dipanen langsung dibawa ke gudang. Nah, perhatikan di sini di gudang sudah melakukan pengepakan. Pengepakannya ini dari tray yang plastik dimasukkan ke apa ini? Ke peti. Nah, nanti terlebih dahulu kalian melakukan praktek petinya ini ya sebelumnya ditimbang terlebih dahulu. Yang sudah kalian alasi jerami. Tujuan jerami ini untuk apa? Agar telurnya tidak retak kena dasar peti kayu tersebut. Jadi harus dialasi jerami terlebih dahulu. Tetapi ingat jeraminya harus kering, jangan basah. Kalau basah nanti telurnya akan terkontaminasi atau cepat busuk. Nah, ini untuk pengemasan yang pertama yaitu peti yang terbuat dari kayu. Yang selanjutnya nah, di sini peternak lagi menyusun telur di peti kayu. Nah, nanti ini peletakan telurnya harus teratur ya, harus rapi. Jangan sampai nanti di dalamnya acak-acakan. Ya, kalau acak-acakan ini nanti kualitas telurnya akan mudah retak. Terus kapasitasnya juga akan sedikit. Seharusnya bisa 500 butir, gara-gara kita nyusunnya nggak teratur, hanya cukup 400 butir. Jadi kalau tidur semua, kalau berdiri semua gitu. Ya, harus teratur dan harus cermat. Nah, ini selanjutnya bahan-bahan pengemasan. Nanti ini akan kalian lihat pada saat kalian praktik. Yang pertama ini traynya berbentuk apa ini? Berbahan apa? Plastik. Ya, berbahan plastik. Nah, kalau yang ini egg tray tadi yang berbahan egg tray yang di kandang ayam petelur yang terbuat dari plastik. Yang ini adalah apa ini? Egg tray kardus. Nah, yang ini juga egg tray kardus yang kapasitasnya 10 butir. Ya. Ini adalah bahan-bahan untuk pengemasan telur kertas. Iya Rifa, tadi sudah tunjuk tangan. Apa tadi yang sudah dilihat dari gambar? Kesimpulan bahwa sebenarnya kemasan untuk pengepakan telur tidak. Ya, betul. Jadi sesuai dengan kebutuhan, berarti bahan-bahan untuk pengepakan telur juga berbeda. Ya. Sudah bisa dipahami dari materi yang dilihat? Menarik tidak pengemasan telur ini? Menarik ya? Garingmu. Ya. Cara mengerjakan pengemasan telur. Yang pertama, timbang terlebih dahulu bahan yang akan kalian gunakan untuk pengepakan. Misalnya nanti kalian mau mengepaknya pakai tadi peti kayu. Terlebih dahulu sebelum telur dimasukkan, petinya ditimbang terlebih dahulu. Setelah kalian timbang ada hasilnya, kalian catat. Nah, setelah ditimbang baru telurnya dimasukkan ke dalam peti yang sudah tadi kalian timbang, ya. Lebih kurang satu peti itu 500 butir. Setelah kalian susun telurnya dengan bagus, dengan teratur, baru ditimbang kembali. Nah, setelah ditimbang kembali, kalian catat. Nanti ditotalkan berapa peti yang berhasil kalian kemas. Nanti ditotal satu peti ada berapa kilo. Misalnya petinya ada 10, tinggal dikali 10. Nah, itu untuk pengepakan menggunakan media peti. Kalau menggunakan media tadi egg tray plastik itu kapasitasnya 10 butir. Nah, itu sama ditimbang dulu egg tray plastiknya, baru disusun telurnya 10 butir sesuai dengan kapasitasnya. Tetapi ingat,
itu kan itu mau di penjualannya seperti ke supermarket ya. Nah itu pilih telur yang kualitasnya bagus, yang warnanya sama. Terus penyusunannya juga harus benar, tumpul dulu atau yang lancip dulu di bawah. Jadi harus bagus cara penyusunannya. Nah, ini. Yang selanjutnya yaitu setelah dimasukkan ke 10 tempat yang tersedia, baru ekstrai plastiknya atau ekstrai kardusnya ditimbang kembali. Nah, tadi di sini kan ada ekstrai ini ya, lihat di sini kan ada ekstrai kardus ya. Nah, ini juga merupakan salah satu bahan untuk pengempakan telur. Nah, biasanya ini kapasitasnya ada 30 butir. Nah, biasanya ini dipasarkan untuk ke grosir-grosir atau ke toko. Biasanya ini kapasitas penyusunannya 10 susun. Nah, biasanya 10 susun ini 10 kilogram. Ya, jadi satu ikat itu 10 kilo. Untuk yang kapasitas 30 butir. Ya, kalau yang peti tadi lebih kurang 500 butir. Nah. Ayo, kamu ingat? Kesimpulan dari hasil kerja kami hari ini adalah satu, ada beberapa bahan yang bisa dipakai untuk mengemas telur. Salah. Enggak. Dari materi yang sudah kita pelajari barusan, ada yang mau menanggapi? Ada, Bu. Ya, silakan Dinda. Apakah semua telur yang dari pemanenan layak untuk dikemas? Nah, kata Dinda, apakah semua telur yang dipanen itu layak untuk dikemas? Nah, jawabannya belum tentu telur yang kita panen itu layak untuk ditetaskan. Nah, kita harus Enggak. Nah, dari materi kita yang barusan ini ada yang mau menanggapi? Ada, Bu. Ya, silakan Linda. Apakah semua telur yang dari pemanenan layak untuk dikemas? Nah, pertanyaan teman kalian, apakah telur yang dari dipanen itu layak untuk dikemas atau bisa dikemas semua? Jawabannya bisa jadi tidak semua telur yang hasil kita panen itu layak untuk dikemas. Kenapa Ibu bilang tidak layak untuk dikemas semua? Belum tentu. Yang pertama, mungkin pada waktu pemanenan itu ada telur yang retak. Yang kedua, ada telur yang kotor. Nah, itu faktornya apa? Penyebabnya bisa jadi pas di kandang itu terlalu lama diambil. Ya, jadi namanya telur dipanen itu harus sesering mungkin diambil, minimal sehari 2 kali. Tadi tujuannya itu untuk mencegah terjadi penumpukan telur atau untuk mencegah telur kotor karena kotoran ayam atau ada kotoran dari benda-benda asing. Nah, jadi pagi hari diambil, nanti siang diambil kembali, baru dibawa ke gudang. Tadi tujuannya untuk apa? Untuk menjaga kualitas telur. Nah, terus tadi ukuran telur. Nah, untuk ekstrai yang ukurannya 10 ini ya. Nah, ini tadi harus dilihat ukuran telurnya. Harus seragam. Jangan ada yang satu besar, ada yang satu kecil. Ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya putih. Nah, ini tidak indah kelihatannya. Karena apa? Karena ini akan dipasarkan untuk kalangan menengah ke atas ya. Nah, ini untuk pengemasan. Nah, jadi kesimpulannya tidak semua telur itu layak untuk dikemas. Jadi harus dilihat terlebih dahulu. Kalau telurnya kotor, itu bisa dibersihkan terlebih dahulu. Kalau misalnya kotor karena kotoran ayam yang melekat terlalu banyak, itu bisa dibersihkan dengan kain lap yang menggunakan air hangat. Nah, kalau ada atau dipasarkan. Beda ya. Kalau telur yang retak itu tidak layak untuk dikemas atau dipasarkan.
terkontaminasi oleh sumber bibit penyakit. Nah, nanti itu juga akan mempengaruhi kualitas telur yang lainnya. Jadi tadi dari 10 butir ini misalnya ada satu yang retak. Nah, nanti kalau kita kurang pengawasan, gara-gara satu telur ini yang retak, 9 telur ini akan terkontaminasi. Ya, makanya harus teliti. Retak sama pecah itu beda. Ya, jadi retak itu kadang ada yang nggak kelihatan. Misalnya kita pegangnya seperti ini, tiba-tiba yang bekas pegangan kita ini di sinilah ada retaknya. Ya, jadi harus teliti, jangan terburu-buru karena akan mempengaruhi daya jual telur yang akan kita pasarkan. Ya, sampai sini ada lagi yang mau bertanya? Nah, kalau kalian sudah paham tentang materi atau penjelasan ibu, sekarang masing-masing kan kalian bawa HP. Nah, buka HP-nya, ibu sudah share di situ kuis yang harus kalian kerjakan. Nanti setelah kalian kerjakan, ibu kembali akan bertanya siapa yang akan menyimpulkan dari hasil kerja kalian. Sekarang buka HP-nya, kerjakan kuis yang sudah ibu share di grup. Ya, ibu kasih waktu 10 menit. Kerjakan dengan seksama. Soalnya itu seputar materi kita hari ini. Nah, jadi HP-nya itu bukan hanya dipakai buat main game saja ya. Zaman sekarang itu belajar sudah canggih, sudah bisa menggunakan HP. Jadi kalau dulu zaman corona itu belajarnya itu dari rumah ke rumah, tapi karena sudah ada HP gampang ya. Tugas dari ibu sampai ke kalian kerjakan dan hasilnya bisa kalian kirim ke ibu. Silakan dikerjakan. Saya kerjain jangan ganggu konsentrasi kuliahnya. Kalau sudah ada kuota, wifi sekolahnya aktif. Ya, Bu. Ya, wifi-nya ada. Kakak Sabina udah aktif. Kalau sudah ada yang selesai, silakan diaktif aja, dikirim ya, nanti dicek. Kalau yang belum, jangan tersebut dulu. Kalau soalnya ada yang kurang paham, boleh ditanya ya. Seperti biasa, dalam kegiatan pembelajaran, ibu menilai kalian dari aspek kejujuran, pengetahuan, dan sikap kalian. Ya, keterampilan kalian, sikap kalian, pengetahuan kalian akan ibu nilai.
bikin. Jangan asal-asalan ngerjainnya. Masih ada waktu 5 menit lagi. Ayo Dinda kerjain. Iya, Bu. Udah, beres? Soalnya terlalu gampang atau kalian yang sudah paham ya? Alhamdulillah. Berarti kalau pintar berarti pelajaran ini kalian menyukai ya. Kalau nggak kalian suka pelajaran ini, mau gimana juga ibu jelasin nggak akan masuk. Melihat jam, jadi cepat-cepat keluar. Ya. Tetapi kalau senang pelajarannya ya insya Allah kalian gampang mengerjakan tugas apapun yang diberikan. Ya, teman-teman udah jelas? Udah. Siap. Sudah. Arifin sudah? Hendra sudah? Oke. Kalau sudah, itu secara otomatis akan terkirim ke ibu ya jawaban kalian. Kalau sudah, silakan HP-nya simpan kembali. Fokus lagi ke materi. Ya. HP-nya udah disimpan kembali? Fokus kembali ya. HP-nya jangan dipegang kembali. Ya, silakan tadi Eka mau menanggapi. Mangga Eka. Pengemasan telur itu harus diperhatikan bahan pengemasannya sesuai dengan kebutuhan. Ya, betul. Jadi pengemasan telur itu harus menggunakan bahan sesuai dengan kebutuhan. Ya, misalnya kalau untuk mau ke perjalanan yang dekat-dekat atau perjalanan lokal itu bisa menggunakan apa tadi? Peti kayu. Kalau untuk ke grosir atau ke toko-toko bisa menggunakan ekstra yang berbahan kardus. Untuk ke supermarket itu bisa menggunakan tray plastik. Nah, sekarang rumah-rumah sakit, hotel-hotel juga sudah bekerja sama dengan peternak untuk memenuhi kebutuhan di rumah sakit atau di hotel. Itu mereka sudah berlangganan minta peternak memasukkan telur ke mereka, ya. Bisa kalau ke rumah sakit itu untuk pasien, ya. Kalau di rumah sakit itu kan kebutuhan gizinya harus terpenuhi. Jadi agar mereka tidak kekurangan pasokan, mereka biasanya sudah bekerja sama dengan peternak. Nah, kalau untuk supermarket juga seperti itu. Jadi kalau sudah dikemas ini praktis, ya, praktis bawahnya, terus nilai harga jualnya juga naik dan indah dilihat, ya. Kalau di pasar kan atau kalau di warung-warung dia belinya butiran, ya, butiran masukin ke dalam plastik. Nah, itu kan tidak efisien, ya. Tetapi keuntungannya bisa beli dengan jumlah kecil, bisa beli sebutir, 2 butir, seperempat atau sekilo. Tapi kalau untuk udah masuk ke supermarket itu dia sudah di kapasitas 10 butir. Nah, kalau sudah semuanya ibu anggap sudah paham, kita masuk ke praktik, ya, masuk ke praktik. Nah, di sini ibu bagi 3 kelompok, ya. Ibu anggap ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, itu nanti bahan praktiknya ada di belakang. Kalian ganti baju dulu, menggunakan baju lapangan. Setelah itu bawa alat dan bahan ke kelompok kalian masing-masing. Nanti kerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD yang mau ibu bagikan, ya. Sekarang untuk menghemat waktu, silakan kalian pakai baju
lapangan kalian, karena besok baju yang ini juga harus dipakai kembali ya. Jadi baju praktek sama baju sehari-hari itu berbeda. Silakan ganti baju terlebih dahulu. Oke, kelompok 1 di syuting lagi nimbang peti yang udah ada cakapnya, baru masukin ke peti. Oke? Udah semua ganti baju? Menggunakan APD-nya, silakan menuju ke meja alat dan bahan, bawa ke meja kelompoknya masing-masing. Kelompoknya sesuai tadi yang sudah diatur. Enggak? Silakan kelompok A, B, C. Ayo kelompok C ambil, bawa ke mejanya masing-masing. Kalau untuk kelompok A, karena timbangannya ada di sini dekat kelompok, prakteknya di sini dulu gantian. Sampai sini. Ibu telur. Nah, instruksinya seperti tadi, timbang dulu peti kosongnya yang sudah dialasin jerami, baru ditulis, baru nanti setelah disusun ditimbang lagi yang sudah berisi seluruhnya. Ada yang bagian nimbang, ada yang bagian nyetak. Nah ini jeraminya, masukin dulu jeraminya. Posisi timbangannya harus dihitung dulu. Ini diisi dulu, diisi dulu. Oh, dicatat ya. Tidak usah terlalu banyak, aja. Jangan juga terlalu tipis ya. Kira-kira telurnya itu aman, tidak terbentur di lantai atau di dasar petinya. Udah Bu. Ya, silakan selanjutnya. Dua. Ya, silakan selanjutnya. Seperti tadi materinya, telurnya dimasukin. Turunin dulu petinya dari timbang. Susunnya yang benar, posisinya. Ayo. Kerjanya harus kompak, harus teliti, harus cermat. Posisinya bener gini Bu. Iya, kalau kayak gitu semua. Gitu.
Dah Bu. Nah, kita timbang lagi. Mungkin. Berarti kan 2. Berarti 3 orang kena. Kan tadi 2 pas. Opung kang Udah. Udah. Sudah. Ya. Tiga. Ibu perhatikan cara kerja kalian ya. Kalau yang tadi dengar Ibu menjelaskan pasti bisa kalian kerjakan. Bagus ya jadinya ya. Jadi kelihatan menarik ya kalau udah dikemas. Jadi kita juga sudah dikemas, promosinya bagus. Nah, jadi orang juga tertarik. Ada kesulitan? Bagaimana coba Ibu lihat hasilnya? Ini hasilnya. Tadi ada yang kotor nggak telurnya? Udah dibersihin ya. Posisi telurnya juga ini ya semua benar ya. Ini berarti pengemasannya ini kalian menggunakan bahan yang terbuat dari ekstrak plastik dan ekstrak kardus. Menurut kalian ini menarik tidak? Daya jualnya tinggi nggak kalau kita seperti ini? Ya, nah nanti kalian harus tahu analisa pemasarannya seperti apa, analisa usahanya seperti apa. Kan ini ada harganya kardusnya, ya. Nanti kalian belajar materi tentang analisa usahanya. Ada yang kita tanya? Paham ya? Ya. Jadi apa yang kalian praktekkan kali ini sesuai dengan materi yang tadi sudah kalian dengar ya.
Coba Ibu lihat kerjanya. Ada keluhan atau ada kendala? Nah, itu posisi telurnya harus benar. Ya, tumpukannya tadi kan sesuai materi ya. Ya. Nah, udah selesai ya kalian melakukan prakteknya. Ibu akan membagikan LKPD-nya. LKPD-nya itu kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, silakan kalian isi sesuai dengan apa yang sudah kalian praktekkan tadi. Setelah itu nanti coba dipresentasikan ya. Sekarang dikerjakan dulu. Kalau tidak ada yang kurang paham, boleh tanya ke Ibu. Tadi apa yang sudah kalian praktekkan, masukkan semua ke LKPD sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD tersebut. Kan kalau tadi kelompok A sudah melakukan penetapan telur dengan menggunakan peti ya, dengan menggunakan peti. Nah, itu kan di LKPD itu ada pertanyaannya, berapa berat peti yang kosong. Nah, setelah itu ada pertanyaan peti setelah diisi telur. Totalnya ada di situ. Silakan kalian tulis di situ ya. Terus tadi ada yang melakukan praktek menggunakan ekstrak plastik dan ekstrak kardus yang kapasitasnya 10 butir. Nah, itu dituangkan berapa berat 10 butir tersebut. Tadi sudah kalian timbang, silakan kalian tulis.
Dan yang tadi melakukan pemasan menggunakan ekstrak yang kapasitas 30 itu tadi sudah kalian tiba kan, setelah kalian susun itu satu ikatnya ada berapa kilo. Nah itu apa yang sudah kalian kerjakan tadi diisi di LKPD-nya. Kalau yang sudah paham boleh cerita. Nanti siapa yang sudah selesai presentasi. Nah, kan udah sering ya presentasi, jadi udah tidak ada kesulitan lagi. Jadi kalau temannya ada yang presentasi, yang lain menyimak, dan yang kitanya aktif selama pembelajaran, ada yang presentasi, ada yang bertanya, ya, biar pembelajarannya aktif, kalian tidak bosan dan pelajarannya menyenangkan, tidak monoton. Ayo sekarang dikerjakan. Tadi ibu lihat kerja kelompoknya sudah bagus ya, kerjasamanya sudah bagus, pengumpamannya sudah bagus, kerjanya juga sudah teliti. Tadi telurnya aman semua, tidak ada yang pecah. Bagus kerjanya. Sudah ada gambaran belum kalau misalnya nanti ada materi tentang pemasaran telur? Kalian sudah ada gambaran tidak? Memasarkan telur itu kalian mau kemana sasaran kalian? Kemana? Supermarket. Nah, jadi kalian juga nanti ada pelajaran tentang pemasaran, ya, bagaimana cara memasarkan produk, bagaimana cara agar pembeli itu tertarik dengan produk kita, itu ada triknya. Jangan nanti menawarkan produk, cara promosinya gelap, yang beli juga siun. Terus nanti jangan sampai kalian menawarkan produk salah sasaran. Contohnya apa? Kalian menawarkan telur, tetapi kalian nawarnya ke anak SD, cocok nggak? Enggak ya. Nah, yang penting laku telurnya gitu. Tapi itu tidak cocok target pemasarannya. Berarti kalau kita menawarkan telur itu biasanya kemana? Ke ibu-ibu rumah tangga ya, ibu-ibu rumah tangga, ke warung. Nah itu cara penyampaiannya harus menarik agar pembelinya juga menarik. Untuk kedepannya siapa tahu bisa jadi langganan. Nanti pesan lagi ke kita. Nah, triknya juga jangan memasang harga terlalu tinggi. Biarin untuk kita sedikit, tetapi kita mempunyai pelanggan tetap dan barang kita cepat habis. Karena apa? Karena telur ini kan kalau disimpan terlalu lama kan kualitasnya akan menurun ya. Nah, makanya biarin untuk kita sedikit, tetapi telur kita ini cepat habis. Gitu. Kalau terlalu lama, misalnya 7 hari kita simpan, ini nanti kualitas telurnya akan jelek. Nanti misalnya dibeli sama orang udah hari ke-7, pas waktu mau diolah, telurnya udah dingin atau sudah encer di dalamnya, akan menimbulkan bau. Nah, minggu berikutnya kita nawarin lagi ke konsumen yang itu. Nah, mereka akan komplain. Nah, dengan ketidakpuasan mereka itu, dia nggak akan beli telur kita lagi. Padahal yang kita tawarin kali ini telur kita masih benar-benar bagus gitu. Beda sama telur yang kemarin. Tetapi karena pelayanan kita kurang maksimal, telur kita yang minggu lalu kurang bagus. Nah, jadi efeknya ke belakang, ya. Jadi telur yang kita tawarin kali ini dia kapok gitu, nggak mau beli. Kalau kita udah wanti-wanti bilang, Bu, telur yang kali ini bagus dah, kata kalian gitu ya. Bisi bohong katanya gitu. Padahal memang benar bagus, tetapi itu karena kita kurang hati-hati, kita kurang cermat, itu akan efeknya ke belakangnya akan buruk.
kalau nawarinnya jangan sambil maksa, jangan sambil melotot, gitu ya. Jangan sambil ngancam. Jadi harus ramah, harus penampilan harus menarik. Ya, sambil ibu menerangkan, dikerjakan, manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Nanti siap dipresentasikan. Siapa yang presentasinya bagus, nanti ada sesuatu dari ibu biar kalian tetap semangat lagi. Ya? Ya, siap. Ada reward. Ada reward. Ya. Baca. Ayo kerjanya di ini kerjasamanya yang baik. Ada yang ngasih pendapat, ada yang mencatat. Kalau ada yang bilang yang tadi tidak seperti ini, didengarin alasannya kenapa, gitu ya. Harus bisa mendengar pendapat orang lain dan harus mau mendengar kritikan orang lain. Kalau salah diperbaikin, kalau yang ngomongan temannya benar ya diikuti. Jadi jangan memaksa kehendak. Oke, ini kelompok C gimana? Kerja kelompoknya udah? Udah. Kerjakan. Ini siap dipresentasikan. Nanti kalau presentasinya bagus dapat reward dari ibu. Ya. Kerjanya harus kompak. Tadi kalian sudah melakukan praktek pengembangan telur menggunakan ekstrai kardus yang berkapasitas 30 ya. Nah, tadi ibu juga melihat cara kerja kalian bagus. Ya. Oke, waktunya habis. Silakan masing-masing kelompok bersiap-siap untuk presentasi. Nanti kalau ada temannya yang presentasi, dengerin ya. Kalau kalian anggap tidak sesuai, kalian boleh menanggapinya. Gitu. Nanti kalau ada yang disuruh bertanya, silakan bertanya. Ayo siapa dulu kelompok yang mau maju ke depan? Nanti ada juga dari ibu. Ayo siapa dulu? Kelompok. Ya silakan kelompok 2, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya teman-teman yang lain disimak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari pengemasan telur konsumsi. Dari bahan-bahan untuk pengemasan telur yang terbuat dari peti, kita menimbang terlebih dahulu peti kosongnya yang sudah dilapisi jerami padi. Lalu kami mengatur telur dengan hati-hati dan teratur agar tidak pecah. Jumlah telah kami isi 500 butir, lalu peti yang sudah berisi telur kita timbang kembali dan kita catat hasilnya. Ada yang mau bertanya atau menanggapi? Ada. Ya, sok silakan kelompok 1 katanya mau bertanya. Silakan nanti kelompok 2 menanggapi atau dari kelompok 3 juga boleh menanggapi. Maka menurut kelompok B, mengembangkan dengan bahan padi tidak memiliki resiko. Tentu saja bahan pengemasan dari peti kayu memiliki kelemahan dan tidak efisien. Pertama, telur mudah retak
dan pecah selama di perjalanan karena terbentur antar telur. Bagaimana kelompok A? Jawaban dari kelompok B apakah menurut kalian benar atau tidak? Nah ya, jadi kalau untuk pengepakan menggunakan peti itu ada kelemahannya, ya. Jadi di dalam peti itu akan terjadi benturan telur, apalagi pada saat kalian melakukan penyusunan telurnya itu tidak teratur atau tidak benar. Makanya untuk pengepakan telur yang menggunakan peti itu biasanya pengirimannya hanya pengiriman lokal saja. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh, yang dekat-dekat saja. Ya, tadi itu resikonya. Terus kan kalau peti kayu itu kan dia mudah basah ya, mudah lembab. Itu nanti kalau petinya basah atau lembab itu akan terkontaminasi ke telur. Makanya waktu pengiriman itu mobil pengangkutannya itu harus ditutup sama terpal. Siapa tahu nanti di pertengahan jalan ada hujan. Nah, perhatikan lagi nanti jeraminya. Jeraminya itu jangan yang jerami basah. Karena kalau yang jerami basah itu akan menimbulkan jamur. Nah, nanti kualitas telurnya akan jelek. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, kelompok A boleh mengakhirinya. Kita beri tepuk tangan. Kelompok B. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok B atas presentasinya, kekompakannya dan luar biasa. Nah, dari hasil kesimpulan praktek, katanya tadi kelompok C mau mempresentasikan diri. Silakan kelompok C maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari hasil kerja kami hari ini adalah ada beberapa bahan yang bisa dipakai untuk mengemas telur konsumsi. Dengan melakukan pengemasan akan memudahkan cara pengangkutan dan pemindahan, kenaikan harga jual. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari hasil kerja kami hari ini adalah satu, ada beberapa bahan yang bisa dipakai untuk mengemas telur konsumsi. Dua, dengan melakukan pengemasan akan memudahkan cara pengangkutan dan menaikkan harga jual. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok C atas presentasinya. Kita beri tepuk tangan. Tadi kelompok C sudah mempresentasikan hasil kesimpulannya. Katanya ada beberapa bahan yang bisa dipakai untuk pengemasan telur konsumsi. Nah, terus untuk pengemasan telur konsumsi itu juga kata kelompok C itu mempengaruhi daya jual. Menurut kalian pendapat kelompok C benar tidak? Benar. Ya? Dan sesuai dengan apa yang kita praktekkan hari ini, ada beberapa bahan yang bisa dipakai untuk melakukan pengemasan telur konsumsi. Nah, dengan melakukan pengemasan juga itu akan menimbulkan beberapa hal. Yang pertama, akan gampang untuk
bawah. Yang kedua akan meningkatkan daya jual dan akan lebih menarik konsumen yang akan membelinya. Nah, selanjutnya ada yang mau bertanya? Ya, Lutfi, kamu sudah tunjuk tangan tadi. Kamu akan bertanya apa, Lutfi? Silakan. Bu, kira-kira kalau telur sudah dikemas, apakah daya simpan telur akan tahan lama? Lutfi bertanya katanya, Ibu, apakah telur yang sudah dikemas itu daya tahan telurnya akan tahan lama? Nah, itu tergantung ya, tergantung telurnya yang waktu kita kemas. Nah, walaupun pengemasannya sudah benar, pengemasannya sudah menarik, pengemasannya sudah steril, tetapi kalau kualitas telur yang kita kemas itu jelek, otomatis daya tahan simpannya juga akan jelek. Ya, misalnya tadi belinya di supermarket dengan menggunakan etrai plastik. Nah, itu kan harapan kita, oh dijual di supermarket pasti kualitasnya bagus gitu ya. Nah, tetapi mungkin saja dari 10 butir telur itu ada 2 yang retak atau ada 2 yang kotor. Nah, otomatis gara-gara yang kotor sama yang retak ini akan mempengaruhi 8 telur yang lainnya. Nah, yang tadinya harusnya tahan disimpan 2 minggu, gara-gara ada 2 telur yang kotor atau retak, itu daya tahannya mungkin hanya tahan 3 hari atau 2 hari. Nah, jadi belum tentu telur yang sudah dikemas itu juga kualitasnya atau daya simpannya akan lama. Paham sampai di sini? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalian kerjakan, nanti seperti biasa setelah kalian kerjakan, kalian kumpulkan, ya. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, ada yang belum paham? Kalau sudah paham mau kita simpulkan. Kalau masih ada yang penasaran, boleh ditanya dulu, ya. Nanti evaluasinya dikerjakan, ya. Nah, kalau sudah tidak ada yang bertanya, Ibu anggap pembelajaran hari ini kalian sudah paham dengan kalian mendengarkan materi Ibu, dengan kalian melihat PowerPoint, dengan kalian melihat link-link yang ada di share sama Ibu, itu akan menambah wawasan kalian. Nah, jadi kesimpulan materi hari ini adalah bahwasanya telur konsumsi itu bisa dipasarkan ke beberapa target. Terus untuk pengemasan telur konsumsi itu ada beberapa bahan yang bisa kita gunakan. Nah, untuk meningkatkan kualitas mutu telur konsumsi, pada saat pengemasan telur kita harus memperhatikan kualitas telurnya. Kalau kotor dibersihkan dahulu, kalau retak disingkirkan, tidak perlu dikemas atau tidak perlu dijual, jadi disingkirkan. Karena apa? Karena kualitas telur yang jelek itu akan mempengaruhi telur yang bagus, ya. Itu kesimpulan kita hari ini. Nah, untuk pembelajaran minggu depan adalah evaluasi atau analisa usaha. Tentu saja karena materi kita adalah materi petelur, yang kita pelajari adalah analisa usaha ternak unggas petelur. Nah, itu adalah materi minggu depan. Mudah-mudahan setelah Ibu memberi gambaran tentang materi minggu depan, kalian bisa buka-buka HP, cari informasi apa sih materi tentang evaluasi telur konsumsi, ya. Itu bisa kalian lihat. Jadi pada saat pertemuan minggu depan itu interaksi kita aktif. Jadi kalian tidak hanya mendengar dari Ibu saja. Berarti kalian sudah punya gambaran, ya. Nanti Ibu menerangkan, kalian bisa menanggapinya, ya. Sampai di sini sudah paham? Kalau sudah paham, sebelum kita tutup materi kita hari ini, peralatan yang sudah
sudah dipakai, silakan ditaruh lagi di tempatnya masing-masing karena ada sebagian peralatan yang bisa dipakai untuk praktek-praktek berikutnya. Jadi dengan kita menyimpan bahan-bahan yang bagus itu akan apa? Akan menambah daya panjang umur penyimpanan. Yang kedua, akan menghemat biaya kita membeli bahan-bahan praktek. Jadi supaya tertib, letakkan lagi bahan praktek kita ke meja masing-masing. Ya, pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Ibu lihat ada yang sudah loyo, ada yang masih semangat. Bagaimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Setuju tidak? Setuju. Jadi ice breaking ini akan melihat kalian apakah kalian masih fokus atau tidak. Nah, kalau minggu kemarin ice breakingnya sudah ada perwakilan dari kalian. Nah, sekarang ice breakingnya mau dari ibu nih. Ibu punya ice breaking baru. Nyari-nyari di Google. Sekarang fokus dulu. Nanti kelihatan siapa yang udah ngantuk, siapa yang masih semangat. Ayo fokus dulu. Nah, setelah fokus, dengarkan instruksi ibu. Ibu akan menghipnotis kalian, ya. Ibu akan menghipnotis kalian dengan menggunakan kelima jari ibu. Nah, nanti instruksinya sebutkan apa, pegang yang apa yang ibu sebutkan, ya. Pegang apa yang ibu sebutkan. Ingat? Pegang apa yang ibu sebutkan. Bisa dimulai atau pemanasan dulu? Pemanasan dulu. Kan? Mulai. Kalau ada yang 3 kali salah, joget ya, kan? Nanti ibu baca, ada yang ceweknya, ada yang cowoknya, bisa joget nih. Bisa dimulai? Pegang apa yang ibu sebutkan. Ayo ibu hipnotis kalian dengan menggunakan 5 jari ibu. Kita mulai. Kalau mau konsentrasi duduknya yang tegak. Lihat ke ibu. Apa ibu? Ya, konsentrasi. Kalau konsentrasi sambil ketawa. Ayo lihat ibu semua. Kita mulai. Ingat ya tadi ya. Pegang apa yang ibu sebutkan. Sekarang ibu mulai konsentrasi. Ibu hipnotis kalian semua. Lihat ke depan. Sebutkan apa yang pegang apa yang ibu sebutkan. 1, 2, 3. Mulut. Hidung. Ya, ibu bisa. Konsentrasi lagi. Pegang apa yang ibu sebutkan. Tuh. Ibu hipnotis kalian kembali. Ayo. Sebut apa yang ibu pegang apa yang ibu sebutkan. Mata. Ini mataku. Tadi lu pegang apa? Mata. Mata lama. Tadi lu pegangnya telinga. Ada 2 orang. Tapi masih satu. Sekali lagi mudah-mudahan orangnya beda. Kan kita suruh joget. Jangan misalnya jogetnya di TikTok aja. Untuk yang terakhir kali. Ibu hipnotis lagi. Pegang apa yang ibu sebutkan. Pegang apa yang ibu sebutkan. Dagu. Ini dagu. Ya, Daniel bingung dia. Bingung.
Berarti yang sudah konsentrasi ada 3 orang. Nah, yang 3 ini kita apain ya? Kita atau kita suruh kasih kata-kata gimana pelajaran kita hari ini menarik? Apakah penyampaian ibu menyampaikan materi sudah dipahami oleh kalian? Alhamdulillah, kalau kalian hari ini senang dengan pembelajaran hari ini dan kalian bisa memahami materi yang ibu sampaikan. Ingat ya, untuk materi minggu besok adalah analisa usaha untuk pembelajaran agribisnis ternak unggas petelur. Nah, kalau sudah tidak ada yang mau kalian tanyakan, ibu anggap pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Setelah bubar dari sekolah, pulang ke rumah masing-masing, jangan belok sana sini karena jam sudah menunjukkan pulang sekolah, otomatis orang tua kalian juga sudah mengharapkan kalian ada di rumah. Kalau sudah di luar jam sekolah, berarti itu tanggung jawabnya sudah diserahkan ke orang tua kalian. Jadi jangan menyalahkan ke sekolah, kenapa jam sekian anak saya belum pulang ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sebagai bukti syukur kita, hari ini kita diberi kelancaran dalam mendapatkan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan materinya berkah buat kalian ya, ilmu kalian bertambah. Langkah baiknya kita tutup dengan doa dipimpin oleh teman saya. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa dalam hati ulang. Saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi ibu ucapkan sampai ketemu minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pembelajaran kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.